Oh iya, boleh saya ganti Pak ya? Ya silakan sentuhkan dulu. Nanti otomatis kalau ternyata memang sudah dari OM, dia akan berjalan menyusui sini dan di atas situ. Dia berjalan di atas. Nah ya, Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah SLB Negeri 2 Martapura dan Wakil Kepala Sekolah SLBA Negeri 3 Martapura beserta jajaran. Yang kami hormati para tim, pejabat struktural dan pejabat fungsional, pegawai ada Negeri Martapura kelas 1B yang berbahagia. Kita mulai acara kita surat Al-Quran yang beragam Dan selanjutnya kata sambutan dari Wakil Ketua Pemerintah Martapura kelas 1B kepada Bapak Putu Agus Wiranata SHM kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Yang kami hormati perwakilan dari Sekolah Luar Biasa Negeri 2 dan Sekolah Luar Biasa A Negeri 3 Martapura yang hadir pada hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu Hakim, Sekretaris, para pejabat yang hadir dan petugas PPSP yang pada hari ini hadir di ruangan ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberikan kesehatan dan perlindungan dalam acara hari ini. Sedianya kita akan menandatangani MOU antara Pengadilan Negeri Martapura dengan SLB Negeri 2 dan SLBA Negeri 3 Martapura dalam rangka memberikan dukungan layanan kepada penyandang disabilitas. Tetapi karena ada satu dan lain hal, kepala sekolahnya pada saat ini sakit Pak ya, jadi acara ini mungkin kita akan tunda. Tetapi sebagaimana sudah dijadwalkan, hari ini kita akan mendengarkan sosialisasi dari Sekolah Luar Biasa Negeri 2 dan SLBA Negeri 3 dalam rangka bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik pada kaum penyandang disabilitas. Mengapa ini penting? Saya sampaikan kepada Bapak, ini dalam rangka kita juga melaksanakan amanah undang-undang dan kebijakan pemerintah bagaimana kita memberikan akses yang kuat dan adil bagi penyandang disabilitas, karena itu sudah merupakan amanah undang-undang dan juga menjadi kebijakan dari Mahkamah Agung sebagai dimana sudah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam SK Dirjen nomor 1692 tahun 2020. Kita sudah memiliki pedoman tentang pemberian layanan bagi penyandang disabilitas. Nah, tentu saja ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, walau memang kalau berdasarkan laporan statistik pengguna layanan disabilitas di sini tidak begitu banyak, tidak lebih dari 2 ya, nggak ada ya. Tapi kaum rentan yang banyak, kan ada 2, kaum rentan dan penyandang disabilitas. Tapi bukan berarti kita tidak mempersiapkan diri, karena akses keadilan kepada kaum penyandang disabilitas ini harus tetap diberikan. Nah, itu merupakan amanah juga di Undang-Undang Dasar. Segala warga negara bersama kedudukannya apapun itu dan keadaannya wajib mendapatkan perlakuan yang sama dan dipandang sama di hadapan hukum. Nah, ini yang kita coba, bukan memberikan keistimewaan kepada mereka, tapi karena mereka memang mempunyai kebutuhan khusus dan juga memahami. Nah, sampai saat ini pun saya yakin di antara kita yang ada di Pengadilan Negeri Martapura tidak begitu paham bagaimana cara kita berhadapan dengan mereka. Karena tadi saya baru berbicara dengan Bapak dan Ibu dari SLB ini, ada beberapa hal yang mereka berbeda dalam bentuk komunikasi mereka dengan kita. Itu yang harus kita pahami. Bahkan kalau kita berbicara soal tulisan aja, nah ini kita berpikir daripada susah-susah kita berkomunikasi dengan
tunarungu mening kita tulis, itu juga betul-betul berhadapan dengan hal yang mudah. Ya. Bisa saja kita tidak paham. Nah, kita di sini supaya bisa mendapatkan pemahaman yang jelas, hingga saya harapkan nanti khususnya para petugas PTSP untuk benar-benar mengikuti sosialisasi dengan baik. Kalau ada yang tidak dipahami bisa kita tanyakan, kebetulan ada ahlinya di sini yang sering berkomunikasi dengan para penyandang disabilitas, hingga nanti kita memberikan layanan kita tidak lagi bingung dan kaku. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Saya mengucapkan juga terima kasih atas kehadirannya dan waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu semua yang dari SLB ini untuk berbagi ilmunya. Dan juga kami juga mohon maaf, saya mewakili pengajar di Martapura pada SLB Negeri 2 Martapura dan SLB Negeri 3 Martapura. Apabila dalam penyambutan Bapak Ibu semua di sini ada kekurangan dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Selanjutnya pada sambutan dari Wakil Kepala Sekolah SLBA Negeri 3 Martapura kepada Bapak, silakan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, terima kasih kepada Pengadilan Negeri Martapura telah mengundang kami ke sini untuk melakukan sosialisasi tentang disabilitas yang selama ini kita ketahui mereka ada di antara kita. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya pula lah kita bisa berkumpul pada saat ini. Seperti yang dikatakan oleh rekan saya tadi dari SLB 2, saya di sini mewakili atas izin kepala sekolah karena beliau saat ini sedang sakit. Kebetulan kepala sekolah kami ini sama Bapak Ibu sekalian. Jadi kepala sekolah saya itu definitifnya di SLBA Negeri 3 Martapura. Namun karena ada pergeseran di SLB Negeri 2, kepala sekolahnya masa purna tugas, jadi beliau ditugaskan sebagai PLT di SLB Negeri 2 sekaligus. Jadi beliau memimpin 2 sekolah untuk saat ini yang beliau lakukan. Jadi istilahnya kami ini seperti kakak dengan adik ya, karena satu pimpinan yang memimpin kami dalam hal mengelola sekolah yang telah selama ini sudah berjalan. Seperti tema kita yang akan kita bicarakan, sosialisasi tentang disabilitas. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui banyak disabilitas ragamnya. Ada itu tunanetra, juga ada tunarungu. Tunanetra itu yang kalau kita lihat itu yang buta itu Bapak Ibu ya, yang suka bawa tongkat, jalannya dituntun. Nah itu tunanetra. Tunarungu itu kita identik lebih kenal dengan istilah tuli bisu. Jadi yang tuli, yang bisu, maksudnya tunarungu. Terus ada juga tunagrahita. Tunagrahita itu kalau orang dahulu, zaman-zaman dahulu, orang lebih mengidentikannya dengan anak-anak idiot. Nah itu bahasa dulu itu, tapi penggunaan bahasa sekarang itu sudah tidak digunakan lagi, karena sekarang digunakan dengan istilah disabilitas intelektual. Nanti bisa menjelaskan satu persatu bila ada yang ditanyakan atau informasi lebih lanjut. Nah seperti itu Bapak yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Bapak Ibu, dipersilakan. Mohon izin di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Yang pertama, izin menyampaikan materi tentang bahasa isyarat terlebih dahulu, nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan Pak Aan dengan materi pendampingan teman netra. Yang pertama, kita berbicara tentang etika berinteraksi dengan teman tuli terlebih dahulu. Teman tuli itu kita bilangnya teman tuli. Biasa kita merasa tuli itu lebih ke kasar ya, lebih nyamannya dipanggil tunarungu atau bisu, tapi sebenarnya mereka lebih suka jika dipanggil tuli karena tuli itu lebih seperti identitas mereka. Kalau tunarungu kata mereka artinya adalah rusak pendengaran, tapi mereka menganggap mereka tidak rusak pendengarannya, tapi mereka punya identitas sebagai orang tuli, dan kita semua itu mereka panggilnya orang benar. Jika kita berbicara dengan mereka, yang pertama adalah kita tanyakan nyamannya seperti apa, bisa dengan bahasa tulisan atau bahasa isyarat atau bahasa oral, atau kita harus berbicara pelan-pelan untuk mereka membaca gerak bibir kita ketika berbicara. Tidak semua orang tuli bisa berbahasa isyarat, tidak semua orang tuli mengerti bahasa tulisan, tapi mereka selalu memakai bahasa isyarat ibu atau isyarat yang mereka buat sendiri karena mereka terlahir sebagai orang yang tuli. Untuk bahasa isyarat yang dipelajari di sekolah itu ada dua. Yang pertama adalah SIB, itu ada kamusnya, Sistem Bahasa Isyarat Indonesia. Yang kedua adalah Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Bisindo itu bisa kita pelajari kalau kita berkumpul dengan teman-teman tuli di sekitar kita. Dan Bisindo itu adalah lebih bahasa isyarat yang alamiah, atau kita pun kalau melihat kita bisa langsung paham. Gitu. Kemudian Lun akan memberikan tips kalau Bu Harfian akan berbicara dengan bahasa tulisan kepada teman tuli, gunakanlah istilah atau bahasa yang to the point, bukan menggunakan bahasa kiasan, bukan menggunakan kebanyakan bahasa yang abstrak, tapi lebih ke kata yang konkret. Seperti itu. Mungkin kita bisa langsung belajar bahasa isyarat. Bahasa isyarat yang akan Lun ajarkan ini bahasa isyarat yang mungkin sering dipakai oleh teman-teman tuli di sekitar wilayah Martapura, Banjarbaru, dan Banjarmasin. Karena bahasa isyarat di setiap daerah itu berbeda-beda. Cuman bagi kita yang sering belajar bahasa isyarat, kalau kita berbicara dengan orang tuli, kita akan bisa menarik garis merah apa yang mereka sampaikan, seperti itu. Mungkin bahasa isyarat yang akan kita pelajari hari ini bahasa isyarat umum untuk Bapak Ibu yang di PTSP, ini untuk penyambut tamu yang datang, atau ingin menanyakan ada masalah apa yang dihadapi oleh si teman tuli yang datang ke pengadilan. Dari mulai apa dulu? Dari kata selamat datang, dan ya boleh kiri, boleh kanan, di mana tangan Bapak Ibu yang dominan. Kalau dominan kanan, jadi menggunakan tangan kanan. Selamat datang. Selamat datang di pengadilan sebelah sini. Kalau kita turun pengadilan, mohon maaf ya Bu, nggak apa-apa.
Pengadilan tinggi ini membentuk huruf N, tangan jempolnya dilipat lalu 2 turun. Ini huruf N dalam huruf CB. Negeri diputar. Negeri. Negeri. Negeri Martapura. Mungkin ini cukup penyampaian dari Ulun. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan izin Pak Aan atau izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada teman-teman dari Pengadilan Tinggi Martapura yang berbahagia, selalu berbahagia. Perkenalkan, nama saya Alan Setiawan dari SLBN Tinggi Martapura. Kemudian kita sayang-sayang saja ya, karena tadi juga belum menyampaikan seperti apa, karena memang tidak menyiapkan materi. Tapi setidaknya saya ingin bertanya dulu, apakah teman-teman di Pengadilan Martapura ini pernah menemui ada kunjungan dari disabilitas netra yang datang ke pengadilan? Ada nggak? Ada pernah menemui, atau misalkan itu tidak datang ke pengadilan, mungkin bertemu di mana atau di tetangganya atau siapa, ada yang pernah bertemu dengan tunanetra dan melihat komunikasi langsung? Ada di gambar kan? SPBU ya. Jadi memang image tunanetra itu memang kami sedang apa ya, harus menghapus bahwa teman-teman tunanetra itu tidak hanya meminta-minta, tidak hanya untuk mengamen saja, tapi mereka juga punya kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh mereka. Untuk di sekolah kami paling tidak mereka satu bisa membaca, menulis dan berhitung. Kemudian mereka juga punya keterampilan lain yang memang bisa digunakan. Teman-teman yang kuliah pun juga sudah ada, jadi tidak menutup kemungkinan untuk mereka bisa melanjutkan pendidikan yang tinggi. Mungkin tadi lupa kami mengajar salah satu guru netra ya, tapi mungkin kemarin pernah di video itu ada namanya Pak Muhammad Nihani, itu juga lulusan SLB, kemudian dia berkuliah dan saat ini sudah P3K di SLB kami dengan penyandang tunanetra. Jadi teman-teman tunanetra itu juga sebagai studi kasus saja, kalau di kantor pajak kemarin sempat teman-teman di kantor pajak itu kurang ramah dalam saat itu sedang pembuatan NPWP. Jadi mereka pakai online aja. Jadi tidak apa ya, tidak misalkan pakai online pun harus diarahkan dengan kalau pakai online berarti apa yang dilakukan, aplikasinya dibuka, dia akses nggak dengan skenario atau membaca layar. Ini soal dulu, nanti saya teruskan lagi. Nah itu, jadi makanya saya tadi bertanya, apakah Bapak Ibu pernah menemui tunanetra yang datang ke pengadilan, walaupun benar kata Pak Bapak tadi bahwa walaupun memang sedikit bahwa teman-teman disabilitas itu tetap kita rangkul, tetap kita berikan aksesibilitasnya ketika mereka datang ke pengadilan atau ke fasilitas umum. Itu sudah dijamin oleh undang-undang. Nah, untuk tunanetra ada beberapa hal yang perlu kita apa ya? Saya juga sudah belajar bahwa ada yang namanya OM atau orientasi mobilitas. Itu adalah kemampuan seorang tunanetra dan hubungan dengan lingkungan sekitarnya untuk bisa berkomunikasi. Contoh saja, saya ambil contoh ya, misalkan ada pengunjung tunanetra datang, misalkan sebentar Pak, tunanetra juga terbagi menjadi dua ya, ada yang tunanetra total, ada tunanetra non-vision. Kalau tunanetra total berarti dia tidak ada penglihatan sama sekali. Kalau tunanetra non-vision, mungkin Bapak Ibu lihat ada yang HP masih kayak gini atau tulisan masih kayak gini, mungkin masih ada sisa penglihatan di bagian matanya. Misalkan yang total, misalkan tergantung ya, misalkan masuk ke ruangan ya, anggap sudah duduk, atau misalkan Pak Putra izin berdiri Pak Putra. Misalkan ada namanya, kita misalkan mau mengarahkan Pak Putra ini ke meja pengaduan atau meja layanan, gitu ya. Ada namanya, kalau memang dia nggak pakai tongkat, bisa jadi kita ada namanya membuat kontak. Kalau kita membuat kontak kan simpan di HP nomor HP ya. Tapi ada namanya membuat kontak dalam teori orientasi mobilitas itu dengan menyentuhkan punggung telapak tangan kita atau pendamping awas dengan tangan penetra. Izin Bapak, saya belum. Izin Bapak, bisa satu dulu. Izin Bapak, saya dari pengadilan ini ada yang bisa saya bantu membentuk komunikasi dulu bahwa mengenalkan saya siapa. Jangan sampai kita tiba-tiba Pak, kita langsung sana Pak. Jadi ada namanya kepercayaan dalam
si tunanetra tersebut akan lebih mudah untuk menyampaikan keluhannya atau aduannya. Itu salah satunya dengan membuat kontak tadi. Kalau memang mau sudah akan menggandeng, izin Bapak saya gandeng untuk pengaduan, ya misalkan gitu ya, bisa dilihat ya Bapak Ibu. Misalkan izin, ya saya mau ke pengaduan misalkan, kata Pak Putra. Oh iya, boleh saya gandeng Pak ya? Ya silakan, sentuhkan dulu, nanti otomatis kalau tunanetra memang sudah BDOM, dia akan berjalan menyusui sini dan di atas siku. Dia berjalan Nah ya, di atas siku kemudian izin Bapak kita maju ke meja pengaduan. Bisa, begini. Oke. Ini baru teknik yang dari kontak tadi sampai ke penuntun. Jangan sampai kita sering terjadi bahwa ada namanya menggandeng, kita yang megang, ya, itu kesalahan besar, hati-hati. Bukan apa-apa, itu salah satunya sampai wadahnya adalah etika. Ya, dan juga mereka kan masih tidak nyaman kalau kita tidak ada dosa. Oke, yang pertama. Oke. Itu untuk membuat kontak ya. Tadi tentang sentuhan pertama tadi, sentuhan pertama. Pokoknya membuat kontak. Kemudian lagi ketika menyiapkan kursi, mungkin di sini aja ya katanya. Anggap di sini mungkin ada meja ya. Mungkin di sini ada meja ya. Kemudian di sini ada kursi. Teori UKM juga ada. Teori mendudukannya juga ada. Jangan sampai kita, Pak ini kursi Pak, kita duduk sini Pak, kita duduk sini Pak. Jangan seperti ini. Itu bagi tunanetra akan masih tidak nyaman untuk dipegang di sini, ya bukan di sini. Ya teori yang seperti apa yang mungkin diarahkan? Izin Pak saya. Misalkan kita sudah sini ya, kita gandeng komputer, boleh? Nah Pak, mungkin meja ini sudah sini. Kita akan duduk di kursi Pak, ya bisa dinarasikan dulu. Kita akan duduk di kursi, bisa jadi kursinya sofa, kemudian ada gagangnya, silahkan disampaikan misalkan. Kemudian juga yang pertama bisa kita menyampaikannya ini. Ada namanya hand on hand, tangan kita di bawah daripada tangan tunanetra untuk menyampaikan ke sini. Mereka otomatis akan tangannya juga akan meraba bagian yang akan diduduki. Barangkali kalau ini ada barang yang tidak barang yang kalau kita duduk HP apakah kita dan meraba dan dia akan duduk sendiri gitu. Tapi dia akan biasanya meraba di bagian samping-sampingnya kalau duduk. Nah gitu. Nah kalau asal nyaman baru kita layani seperti itu. Kalau memang dari ada yang masuk kemudian duduk di modelnya dari rumah itu membuat kontak di atas kursi. Kemudian juga setelah pelayanan kemudian teman-teman tunanetra ini juga tidak mesti kita berikan layanan braille saja, tapi ada beberapa layanan. Misalkan kan anggap Pak Putra misalkan mau mengajukan waris masuk ada agama ya, mengajukan gugatan hilang ya, gugatan hilang misalnya. Anda mau mengajukan ke meja pengajuan gitu ya. Mungkin yang pertama misalkan ada contohnya misalkan persyaratan pembuatan gugatan persidangan misalkan. Yang pertama kita bisa juga dengan narasi saja bahwa persyaratan Bapak hendak sidang di sini, persyaratannya ini saja saya sampaikan yang pertama. Yang kedua bisa menggunakan yang mungkin buku braille yang ada ya, bisa menyampaikan walaupun tidak semua tunanetra juga bisa membaca kan tidak bisa memaksakan teman-teman tunanetra tadi bisa untuk semuanya membaca. Ada yang mungkin dari kampung tidak sekolah dan kerabat mereka juga tidak semuanya tidak semua tunanetra bisa baca kita, namanya baca braille. Tapi tetap kita berlayanan misalkan, saya lebih nyaman pakai braille Pak. Ya udah, ini persyaratannya Bapak bisa di halaman di 17. Ini persyaratannya ada ini saja, tapi sambil dibantu narasi tetap. Karena memang tidak bisa lantas tunanetra langsung baca cepat nggak bisa. Biasanya tetap harus ada layanan bahwa persyaratannya ada fotokopi KTP, fotokopi KK dan lain sebagainya. Itu. Yang ketiga bisa jadi menggunakan kalau di web kan ada di BPN kan sudah ada akses bebas tuh. Itu juga bisa didengarkan bahwa di sana juga mereka bisa mendengarkan dengan menggunakan HP talkback atau aplikasi talkback di HP masing-masing mereka juga ada untuk mereka bisa membaca layar ya. Saya contohkan. Kalau Bapak Ibu. Nah biasanya kayak gini suara. Pak di atas Pak. Speech and double
kepada teman-teman tunanetra tadi. Jadi mungkin bisa akses. Jadi yang pertama bisa narasi tadi, narasi yang baik atau narasi yang jelas, kemudian bisa menggunakan braille dan bisa menggunakan tulisan. Sama menggunakan tulisan juga bisa, misalkan ingin minta tulisan apa, misalkan alamat, bisa menunjukkan alamat, bisa dituliskan, atau kalau nulis sendiri mungkin agak terlalu lama ya, misalkan alamatnya apa, emailnya bisa ditanyakan gitu. Itu untuk teknisnya. Misalkan tunanetra yang punya HP silakan juga pakai Google Form, juga teman-teman tunanetra juga sudah bisa gitu. Misalkan ada aduan apa atau bapak bisa mengirim pendaftaran dulu di Google Form, silakan, itu juga bisa, walaupun tidak, lagi-lagi tidak semua tunanetra juga memiliki kemampuan yang setara, dalam artian tidak ada juga yang lancar, ada yang masih pelan-pelan gitu ya. Itu kemudian lagi jadi tunanetra ini kalau menggunakan HP nggak mesti harus ngerabain lagi, jadi tinggal geser. Iya, ada nama setiap HP sudah ada. Sudah namanya talkback sebagai screen reader dari membaca layar. Misalkan dia nyari WA nih, tinggal di ini kan. Terus tuh kembalinya tekan 2, kalau kembali ke Ya, bisa geser ke bawah, geser ke atas. Jadi tinggal mendengarkan nama menu yang ada di menu. Misalkan di web itu ada menunya apa, jadi silakan bisa mengakses sendiri, cuma memang harus diakses. Ada yang web itu yang tidak terbaca oleh screen reader gitu. Oke, kemudian lagi kalau memang ada tunanetra yang tidak menggunakan tongkat, kan memang sudah sangat akses ya, apalagi adanya guiding block di pengadilan ini. Jadi mereka juga bisa menggunakan, tapi tetap silakan. Apalagi kan teman-teman tunanetra tidak langsung tahu bahwa ini ada guiding block gitu ya, tapi mereka otomatis misalkan dia ambil guiding block akan mengikuti guiding block itu sendiri gitu ya, untuk memudahkan paling tidak, yang tidak untuk mengarahkan. Walaupun namanya tunanetra, setiap orang pun ketika menemui tempat yang baru, dia akan orientasi terlebih dahulu. Oh, misalkan hendak masuk ke medan pengajuan, berarti aku harus maju, ada persimpangan, kita belok kiri terus kanan. Tapi kan kalau belum tahu apa mau dia harus merasakan dulu. Biasanya nanti ada teman-teman di depan, atau Pak Bapak mau ke bagian mana, atau apa yang ada yang bisa saya bantu, atau silakan dulu. Itu misalkan. Kalau tongkat sebenarnya penggunanya ya di guiding block tadi, kemudian mereka juga lebih mandiri menggunakan tongkat kalau untuk menuju tempat, walaupun tetap kalau sudah di satu ruangan ya tetap kita arahkan juga bagaimana. Tetap diarahkan pakai tempat yang lebih luas. Iya, untuk membangun kepercayaan tadi. Misalkan biasanya kalau dia sudah dapat ruangan, dia akan melipat tongkatnya, atau kita sudah kiri, badannya tetap kanan. Biasanya dilipat sih kalau sudah ada pendamping awas namanya. Kalau kita kan sebagai pendamping awas untuk mengarahkan ke meja aduan atau layanan. Kalau tongkat sendiri nggak apa-apa, di situ ada guiding block juga boleh untuk dalam, walaupun tetap kita arahkan juga untuk mengarahkan ke tempat. Kemudian memang dari beberapa, kalau di sekolah kami kan ada memang pembuatan buku braille itu ya, buku layanan, prosedur pelayanan tadi, ada pidana perdata sampai Kementerian Agama. Cuman memang yang saya tanyakan kepada teman-teman memang tidak banyak yang menggunakan itu. Jadi karena tidak banyak bukan warga ya, namanya kalau klien, pasien, kalau di sini anggap kunjungan ya. Pengguna layanan disabilitas memang tidak banyak. Kalau yang saya tahu yang di kemarin obrolan itu di Makassar itu ada kejadian dia tunanetra mengajukan gugatan waris karena orang tuanya dulu meninggal. Cuman paling tidak menyampaikan bahwa gugatan waris itu kayak gini, tapi kakak saya masih tidak mau menjual. Jadi memang harus komunikasi aja sih. Ada juga yang kejadian saat itu di Mataram kalau nggak salah, sama-sama tunarungu yang minta mediasi itu juga ini bukan agama itu ya. Jadi memang ada komunikasi antara bahwa ini apalagi nanti kalau nanti ketemu dengan teman-teman yang tunagrahita atau yang dia punya keterbatasan mental, jadi memang harus ada komunikasi bahwa misalkan dia punya hambatan mental, ada orang yang terdekat dia yang bisa menyampaikan bahwa apa keinginan dia nih ke pengadilan misalkan. Jadi memang ada komunikasi seperti itu. Mungkin ada yang langsung ditanyakan tadi Ibu, Bapak Ibu, silakan Pak. Pak, cara menggandeng di tempat sempit Pak. Oh iya, jadi tadi ada membuat kontak, ada menunjukkan
tanpa tongkat dulu ya. Misalkan kita akan menggandeng teman-teman tunanetra yang jalan sempitnya anggap jalan sempit ya, walaupun jalannya anggap jalan sempit itu lebih sempit lagi, padahal sederetan kita aja kan anggap jalan sempit. Yang pertama kita kayak tadi teorinya, ini sama jalan biasa, sampaikan dulu narasi, Pak kita mau jalan sempit Pak, kita sebelah kanan dan kiri kita ada kursi. Oke, yang pertama tangan kita taruh di belakang, ini bisa kelihatan nggak Ibu? Bisa. Nah, agak sini. Kalau di sini akan lebar nanti, maka kita jalan sempit. Jadi ditutup, kemudian jalan biasa. Jadi posisi dia akan di belakang kita akan lebih tipis. Nah, ya ada sempit, oke sudah lepas tangan lagi. Kalau tidak, efeknya kalau tidak jalan sempit akan lebar, akan malah bisa nabrak. Dulu pernah kejadian salah satu pendamping kami itu tidak memahami ada teori tadi bahwa sampai tangan itu dinding, ini ada dinding, kayak dia ada pada pulang, bawahnya membahayakan. Itu salah satu teori juga menggunakan memang usaha menggandeng dengan jalan sempit. Oke, ya ada lagi Bapak Ibu. Kalau penggunaan tongkat ya teman-teman tunanetra yang mungkin yang nanti ya ada namanya teknik trailing. Ada yang kayak gini, tangannya gitu, apa ya, gini ya, artinya biasanya tali ini biasanya digunakan gini aja. Gitu. Kalau memang dia kata aja gini aja biasanya. Ada persimpangan, persimpangan itu biasanya bulat-bulat ya, belok kanan atau kiri. Ini kalau memang dia tidak apa namanya berunjul, berarti agak gini. Ini maksudnya apa? Untuk selebar bahu bahwa oh sini tidak ada apa-apa. Itu berarti dia agak sini, sampai sini. Oh, ini badannya. Oh, ini ya. Sini. Oh, ini namanya untuk mereka bisa menggunakan tongkat. Oke, ada lagi. Apa ya? Kalau braille mungkin abjadnya memang tidak lantas apa ya harus menghafal gitu ya, paling tidak. Kalau contoh-contohnya ya anggap titik timbul pernah mau megang buku braille ya Bapak Ibu ya? Ada pernah ya? Nah, jadi memang tidaklah. Kalau saya memang jujur saja kalau membaca ini tidak dengan membaca braille tidak dengan meraba karena perabahan kita terbatas, tidak sepeka mereka. Jadi saya membacanya melihat, misalkan layanan pidana gitu. Jadi bacanya melihat kalau yang kita tapi kalau teman-teman netra ya ada dan tingkat perabahan mereka tidak lantas semuanya lancar. Ada juga yang masih terbata-bata. Jadi itu juga PR bagi kami juga untuk terus meningkatkan literasi membaca dan menulis teman-teman disabilitas. Ada lagi? Mungkin cukup, nanti bisa dilanjutkan lagi, misalkan ada yang mau tanya tentang penahu atau tentang lain sebagainya bisa ditanyakan juga. Oke, terima kasih. Ada salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.